Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadio sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021. Udah gak kerasa ya, bentar lagi udah mau masuk bulan Februari. Katanya sih bulan kasih sayang ya, karena Valentine's Day. Ya gak tau lah Valentine bakal ada kejadian apa gitu. Terus ini tadi sebenarnya aku tuh lagi bersih-bersih kamar gitu ya, mau ngerombak kamar ala-ala estetik gitu, tapi aku lupa belum beli perlengkapan estetik. Jadinya ya udah deh, kayaknya mau bikin ala-ala kadarnya. Soalnya aku nggak ngerti caranya untuk ngerombak kamar ala-ala estetik, ala-ala Korea itu kayak gimana ya. Mungkin kalian ada ide gitu ya, soalnya ini masih berantakan banget. Akunya males ngelanjutin. Capek dan udah banyak banget yang ngeprotes kapan episode terbaru. Jadi sekedar info aja ya. Jadi kalau misalnya aku mau upload episode terbaru itu biasanya ngelihat dari listenernya. Jadi kalau ada listenernya di episode terbaru itu sekitar 500 lebih, aku pasti bakal upload episode terbaru, menayangkan episode terbaru. Jadi kalian jangan bosan-bosan buat ngedengerin podcast kisah horor ya, supaya aku tuh cepet gitu loh untuk update episode terbaru. Jadi cerita-ceritanya itu bisa lebih horor lagi, lebih terbaru lagi, dan bikin kalian itu gak bosan ngedengerin podcast kisah horor. Mungkin bisa sambil dengerin di jalan, atau mungkin lagi gabut gitu sendirian, atau mungkin lagi malming ngejomblo gitu kan, bisa sambil dengerin podcast kisah horor gitu loh. Belibet. Oke deh, kita langsung aja bacakan cerita-cerita horor kali ini. Dan cerita pertama datang dari email, kita bacakan sekarang. Cerita pertama dari Joseph yang judulnya Sosok Mirip Kuntilanak di Rumahku. Halo kak, aku mau ceritain tentang pengalamanku di rumahku sendiri. Tapi samarkan namaku dan emailku ya. Ya kesebut deh. Sorry. Aku sendiri masih di bangku SMA, tapi sudah bisa merasakan kehadiran mereka atau bahkan terkadang melihat bentuk dan suara mereka secara tidak jelas. Jadi lanjut ke ceritanya. Jadi aku kan lagi di kamar ibuku, lagi nonton TV. Semua berjalan biasa-biasa saja hingga malam menjelang. Saat itu ibuku lagi istirahat sebentar. Aku sendiri masih nonton TV karena aku gak terbiasa tidur sebelum waktu tidurku. Aku nonton TV dan mulai menoleh ke arah meja samping tempat tidur. Di sana aku mulai merinding, tapi akhirnya aku mengabaikannya. Setelah beberapa saat, aku menoleh lagi ke arah meja samping tempat tidur. Di sana aku pun terkejut karena
ada seorang perempuan dengan gaun merah dan rambut menjulur sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Setelah sepersekian detik, aku pun mencium aroma wangi. Namun setelah beberapa detik, sosok itu menghilang, tapi muncullah sosok lain mirip dengan sosok sebelumnya, namun dengan gaun hitam, dan perbedaan yang paling mencolok adalah bau busuk. Dari sana pun aku berdoa. Beruntung setelah berdoa sosok itu menghilang dan sampai sekarang tidak muncul lagi. Namun masih ada beberapa cerita lain yang kalau diperkenankan aku akan menceritakan ceritaku yang lain. Sekian dari ceritaku, maaf kalau kependekan atau kepanjangan ataupun pemilihan kata yang kurang baik. Terima kasih. Oke, thank you ya Joseph buat ceritanya. Singkat, jelas, lumayan serem ya, anjir lah. Yang pertama kali dia lihat itu adalah sosok perempuan yang bergaun merah, berbaju panjang merah. Yang dalam pikiranku seketika itu adalah kuntilanak merah ya. Tapi sepersekian detik dia ngelihatnya itu berubah. Setelah itu sosok menghilang lalu muncul lagi. Namun munculnya itu menggunakan baju yang lain gitu loh. Memakai baju hitam diiringi aroma busuk. Nah ini nih, aku belum pernah tahu ya kuntilanak berbaju hitam itu kayak gimana. Maksudnya tuh kan kalau misalnya baju putih itu biasanya identik dengan kayak ya kuntilanak iseng yang cuma ngerjain aja gitu ya, atau mungkin genit gitu. Tapi kalau kuntilanak merah itu bisa diartikan dia itu kuntilanak yang auranya jahat, katanya sih kayak gitu ya. Aku kurang tahu. Terus ada lagi yang kuntilanak kuning, lalu ada coklat itu ya. Aku nggak ngerti sih, tapi coba sih kita cari tahu ya maksud dari kuntilanak hitam itu apa. Arti kuntilanak hitam. Aku nggak ngerti ya kuntilanak hitam kita nyarinya gimana ya. Identiknya sih kuntilanak putih sama kuntilanak merah. Kuntilanak sejarah. Oh, sejarah aja. Sejarah kuntilanak hitam. Mungkin kalian pernah gitu ngedenger kuntilanak hitam gitu ya, atau mungkin pernah ngelihat kuntilanak hitam. Kalian bisa langsung aja deh cerita, nge-DM biar aku tahu gitu ya. Soalnya ini aku kalau mau cari tahu nggak bisa nih. Adanya di YouTube, males ngeliatnya. Oke, next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Ditunggu nanti cerita tentang kuntilanak hitam karena aku jarang banget ngedengerin kuntilanak hitam. Yang aku tahu kuntilanak putih dan merah itu. Oh ya, ditunggu ya Joseph untuk cerita berikutnya ya. Pasti ngedengerin tuh. Kalau anak Indigo atau Indihome atau Six Sense itu pasti punya banyak banget pengalaman cerita horor. Next, ini ada cerita dari DM Instagram. Halo, podcast kisah horor. Kali ini aku mau bercerita. Tolong jangan disebutkan nama IG ku ya. Dimulai malam itu adalah malam Jumat. Temanku Agus udah tidur sejak sore hari karena kelelahan. Dia tidak sendiri di tempat itu. Di ruangan khusus karyawan beristirahat,
sekaligus rumah yang tidak terlalu besar hanya ditempati Agus dan satu kawan seprofesinya. Jam 1 malam tiba-tiba Agus terbangun dan ingin buang air kecil. Dia sadar malam ini sendirian di rumah Mabel karena temennya izin pulang ke rumah entah di mana. Jadi mau tidak mau dia berjaga sendirian. Pas Agus mau balik ke kamarnya, tiba-tiba dia melihat Miss Kunti yang sedang duduk di hadapan cermin. Karena barang atau lemari hasil dari mebel yang sudah jadi ditaruh di dalam rumah. Miss Kunti itu sedang menyisir rambutnya yang indah nan panjang hingga sepaha. Karena Agus sendirian melihatnya, akhirnya dia tidak berminat untuk masuk rumah itu dan malah lari ke rumah Hayah, teman sekolahku. Dia menggedor-gedor pintu rumah Hayah yang jaraknya di seberang jalan depan mebel yang dia tempati. Karena gedoran itu, akhirnya seisi rumah Hayah kaget dan membuka pintu rumah. Setelah melihat wajah Agus yang pucat dan nafas ngos-ngosan, akhirnya dia ditanya oleh orang tua Hayah yang saat itu belum tidur karena nonton televisi. Lalu Agus bercerita yang dialaminya. Pas mau diantar pulang oleh bapaknya Hayah, Agus tidak mau dan meminta untuk tidur di kursi rumah Hayah saja, katanya. Dan hari berikutnya, Agus sering melihat sosok Miss Kunti itu dan bahkan ketika tidur sering dikeloni sama Kunti. Anjim. Agus juga bilang bahwa wajah Miss Kunti cantik. Setiap Agus bercerita dengan keluarga Hayah dan teman-teman di desa kami yang sering nongkrong di depan rumah Hayah, mereka malah tertawa dan menanggapi Agus bahwa itu Miss Kunti cantik jatuh cinta dengan Agus. Karena cuma Agus yang melihatnya dan terus diganggu. Memang bekas tanah kosong itu masih terkenal angker dan banyak orang yang mengalami hal aneh di area tanah itu. Kadang ada balok yang baru ditata rapi tiba-tiba jatuh sendiri. Padahal masih ada orang di situ. Kadang ada kursi yang sudah jadi dan menggunakan busa. Terlihat ada orang yang duduk dan membekas lekukan pantat dan padahal tidak ada yang duduk di sana. Tapi penampakan Miss Kunti cantik dan sampai dikeloni saat tidur hanya Agus yang mengalaminya hingga dia tidak betah dan berhenti kerja. Cerita tentang Agus. Walala, Agus. Ngeri juga ya, dikelonin anjir. Gak bisa ngebayangin. Ya kalau dikeloninya pas muka cantik sih gak masalah. Pas mukanya yang jelek gitu, gak bisa tidur 7 hari 7 malam anjir. Sumpah deh. Serem juga ya. Mungkin ini karena ini kan dia kan kerja di toko mebel ya. Terus toko mebel itu identik dengan kayu dan rata-rata itu kayu jati, kayu rotan, kayak gitu-gitu ya, kayu mahoni. Mungkin itu si Miss Kunti itu adalah salah satu penunggu dari pohon atau mungkin dari kayu yang asalnya dari pohon yang ditebang itu gitu loh. Yang akhirnya mendiami toko mebel tersebut. Mungkin karena kan biasanya kan kalau toko mebel itu kan kita mesti ngelihat ukiran-ukiran kayu yang dibikin kaca, dibikin kursi, meja, lemari, pokoknya semua mebel yang berbahan kayu. Dan itu tuh rata-rata tuh identik
horor banget, apalagi kalau barang-barang antik. Nggak bisa ngebayangin anjir, sumpah. Dikelonin Kunti, anjir lah. Mungkin kali iya tuh si Kunti tuh emang suka sama si Agus. Jangan kan dikelonin, jangan-jangan pikiranku mulai kotor, saudara-saudara. Aduh, jangan-jangan tragedi lagi ntar lagi. Pertengkaran antara si Pocong sama Miss Kunti gara-gara orang ketiga, yaitu si Agus. Mantap, dijadiin sinetron, ku menangis. Gimana coba? Oke. Next. Dari cerita Agus kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke, cerita berikutnya ini. Halo podcast kisah horor. Kali ini aku mau bercerita nih. Ya apa kabare? Apik-apik wae. Oke. Malam itu Pak Dani baru saja datang dari Surabaya untuk menginap di sebuah rumah kosong milik adinya. Rumah tersebut terletak di sebuah kompleks perumahan elit di daerah Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Jogja. Dia tiba di rumah tersebut sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. 9 malam maksudnya ya. Dan mengambil kunci rumah yang dititipkan oleh pemiliknya ke satpam komplek. Ketika mengambil kunci rumah, satpam kompleks memberitahukan kalau lampu di rumah milik adiknya padam. Sudah beberapa kali dinyalakan tapi kemudian padam kembali. Menurut satpam tersebut, ada kemungkinan terjadi konsleting listrik. Mungkin karena sudah lelah, Dani tidak ambil pusing dan segera bergegas menuju ke rumah adiknya. Dani mencoba menyalakan listrik di rumah kosong itu. Awalnya lampu sempat menyala beberapa menit. Dani berpikir bahwa kondisi baik-baik saja. Baru saja pria parubaya tersebut bermaksud istirahat di kasur, tiba-tiba lampu padam. Dani segera keluar dan mencoba menyalakan listrik kembali. Setelah listrik menyala, Dani ke WC bermaksud buang air kecil. Anehnya, di WC tersebut terdapat banyak kotoran berserakan seperti gumpalan tanah kering berwarna hitam. Anjir. Entah dari mana datangnya kotoran tersebut. Padahal plafon WC dalam kondisi tertutup rapat. Setahu Dani, rumah itu walaupun dalam kondisi kosong, kebersihannya selalu terjaga. Karena ada orang suruhan adiknya yang setiap seminggu sekali membersihkan rumah tersebut. Pria tua yang bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan swasta di bidang percetakan tersebut kembali ke kamarnya. Betapa kagetnya dia karena dari dalam kamar itu tercium bau pesing yang sangat menyengat. Seingat Dani, tadi ketika pertama masuk ke kamar tidak ada bau apa-apa. Tetapi sekarang kamarnya bau sekali. Sambil memegang hidungnya, Dani mencari sumber bau tersebut. Tidak ada tanda-tanda kalau ada kotoran di kamarnya. Tiba-tiba, listrik kembali padam. Dirinya mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Pasti ini ulah makhluk halus yang menunggu rumah itu, pikirnya. Bulu kuduknya kini mulai berdiri. Sambil meraba-raba di tengah kegelapan, Dani mencoba keluar untuk menyalakan listrik kembali. Lampu kembali menyala dan Dani kembali masuk ke kamarnya. Anehnya, bau pesing tadi sudah hilang tak berbekas. Baru 5 menit Dani menikmati istirahatnya di kasur yang empuk
kembali terdengar suara yang menyeramkan dari arah WC yang tak jauh dari kamarnya. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti orang yang sedang menggumam. Sebagai anak seorang guru agama, Dani tahu apa yang harus dilakukannya. Dia yakin kalau rumah kosong milik adiknya ini ada hantunya. Biasanya, kalau melihat ciri-ciri gangguannya, pasti ulah genderuwo yang tidak senang dengan kedatangannya. Anjir. Dani bermaksud mengusir hantu tersebut dengan segenap ilmu yang dimilikinya. Perlahan Dani mencoba mendatangi asal suara tersebut. Anehnya, suara itu pun menghilang ketika dirinya sudah mendekati WC. Lalu dirinya membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Suasana di rumah itu sekarang terasa lebih nyaman dari sebelumnya. Rasa kantuk Dani hilang akibat gangguan hantu tersebut, sehingga dirinya memutuskan untuk menonton TV di ruang tengah. Baru 5 menit menonton, dari belakang pundaknya seperti ada tiupan angin. Semula dia berpikir ini benar-benar tiupan angin, karena cuaca saat itu di luar sedang hujan gerimis. Namun, tiupan angin itu terasa lain. Betul-betul membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Dani mengangkat telepon tersebut. Tidak ada suara orang di seberang telepon, kecuali desahan nafas seperti orang yang kecapean habis berlari. Dihempaskannya telepon tersebut karena kaget. Belum lepas keanehan tersebut, lampu tiba-tiba padam kembali. Persis dari balik televisi terlihat sosok makhluk besar berbulu lebat dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sontak Dani mundur beberapa langkah ke belakang dan cepat keluar untuk menyalakan lampu kembali. Dani betul-betul jengkel dan merasa dipermainkan oleh hantu penghuni rumah kosong milik adiknya tersebut. Awas, tunggu pembalasanku, ucap Dani dalam hati. Dia merasa ditantang oleh genderuwo yang mengganggunya. Kini Dani kembali masuk ke WC. Diambilnya kotoran yang masih berserakan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian Dani berdoa sambil membaca ayat kursi sebanyak 10 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat Al-Anas 7 kali. Tiba-tiba dari lantai 2 rumahnya terdengar suara seperti orang yang sedang merintih kesakitan. Suara tersebut sempat terdengar beberapa detik lamanya. Kemudian perlahan-lahan menghilang. Wih, kok merinding anjir. Kotoran tersebut lalu dibuangnya ke selokan yang tak jauh dari rumah kosong tersebut. Alhamdulillah, sejak saat itu gangguan hantu di rumah adiknya, Dani, tersebut benar-benar hilang. Selama menginap 3 hari di rumah tersebut, hanya malam pertama saja Dani mengalaminya. Kini rumah tersebut sudah bersih dari gangguan jin. Itu mungkin rumahnya itu, ya kayak katanya sih, gimana ya? Kata orang-orang itu kalau ada sebuah rumah yang tidak dihuni oleh penghuninya selama 40 hari. Selama 40 hari itu katanya itu bakal ada penghuni
lain yang menempati rumah tersebut. Katanya sih seperti itu. Tapi ini ada sedikit cerita ya. Jadi di ini rumah aku, depan rumah. Pokoknya tuh dari rumah aku tuh beda 2 rumah. Itu ada rumah yang tidak dihuni selama bertahun-tahun. Ada sekitar 2-3 tahun ini ya, kosong, melompong. Tapi sebenarnya itu yang punya itu ada gitu loh. Jadi rumahnya itu dulu tuh dijual sama tetanggaku, terus dia pindah, gak lama kemudian dibeli sama orang gitu. Tapi orangnya itu gak mau nempatin rumah tersebut gitu loh sampai sekarang. Aneh kan? Gak mau ditempatin dengan alasan sih area belakangnya itu atau apa ya, katanya mamaku sih kurang serk gitu, katanya kurang serk gitu kan. Nah sampai gak dihuni sekarang. Jangankan dihuni, ditiliin atau mungkin ditilii, kok apa ya bahasa Indonesia nih, ditingali. Aduh kok ditingali, pokoknya inilah dilihat gitu loh rumahnya, datang ke sana itu nggak pernah. Tapi menurut rumor katanya ya katanya tetanggaku yang ada di sebelah rumah, padahal ini rumahnya itu beda 1 rumah dari rumahku, cuma adep-adepan terus beda 1 rumah. Itu banyak banget gangguan makhluk astralnya di sana, makhluk halusnya. Dan kebetulan rumah tersebut itu rumah tusuk sate. Kalau kalian tahu ya, maksudnya rumah tusuk sate adalah rumah yang ada di pertigaan jalan, pas di pertigaan jalan. Dan rumornya itu rumah kalau udah jadi tusuk sate itu adalah tempat lalu lalangnya makhluk halus. Jadi apa ya, ibaratnya itu jalanan menuju portal gaib atau gimana gitu loh dari makhluk halus. Jadinya kan sering banget gangguan dari makhluk halus tersebut. Dan apalagi rumah ini tuh udah gak dihuni selama 3 tahun. Dan salah satu gangguannya adalah pada yang pernah aku posting di feed Instagram dan pernah aku sering cerita-cerita berulang-ulang kali adalah gangguan suara ketawa kuntilanak di kamar aku ya. Itu adalah gangguan dari rumah tersebut gitu loh, yang mau mencoba mengganggu. Mungkin karena dia merasa seneng pada saat aku ngebacain horor begini, dan kebetulan selalu di setiap opening aku selalu ketawa-ketawa ala Miss Kun. Jadinya dia tuh seneng banget gitu loh. Katanya sih kayak gitu. Tapi aku ya masa bodoh gitu loh, bodoh amat. Dibilang takut sih takut ya. Tapi gimana, takutnya cuma sesaat doang gitu loh. Bandel kali ya aku ya. Udah diketawain masih aja praktek ketawa Mbak Kun gitu loh. Jadi kayak gitu. So mungkin ada cerita kali rumah-rumah kalian tuh pendengar podcast kisah horor yang rumahnya ala-ala tusuk sate gitu. Mungkin ada cerita-cerita tentang gangguan-gangguan makhluk halus gara-gara rumah tusuk sate. Kalian bisa langsung aja kirim ceritanya. Nanti pasti aku bacain ceritanya. Terus ini ada lagi, dari cerita ini kita bisa petik hikmahnya. Kalau semisalnya kita mungkin dalam keadaan takut atau mungkin diganggu makhluk halus di rumah pada saat sendirian, kalian bisa langsung aja mempraktekkan ini ya. Membaca ayat kursi sebanyak 10 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat An-Nas 7 kali. Insya Allah gangguan dari makhluk halus akan hilang atau mungkin pergi gitu ya. Ayat kursi sebanyak 10 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Jangan lupa, harus diingat-ingat biar kalian itu bisa menjaga diri sendiri pada saat di rumah sendirian ya. Biar gak diganggu-ganggu makhluk halus kayak gitu. Thank you, ini ceritanya dari Pak Dani, serem banget anjir. Lokasi ada di Sleman, di Jogja. Aduh, jadi pengen pulang ke Jogja ya. Next, kita lanjut ke cerita terakhir ya.
cerita terakhir. Langsung aja kita bacakan. Oke, aku langsung aja nih Kak ceritanya. Jadi malam itu, tiba-tiba aku dikagetkan oleh suara sepupu aku yang menggedor pintu kamar kos. Segera saja aku bangun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Sepupuku berdiri dengan muka pucat dan bergegas masuk ke dalam kamar dengan nafas ngos-ngosan seperti orang yang lari dikejar setan. Segera aku menyuruhnya minum air putih biar dia bisa lebih tenang. Setelah meminum air dan mengatur nafasnya dengan duduk bersila di depanku dan beberapa teman kos yang datang ke kamar, karena mendengar suara ribut-ribut, akhirnya dia bercerita. Sebelum itu aku mau menceritakan tentang kos sepupuku. Sebenarnya dia kos tidak jauh dari tempatku kos. Jaraknya kurang lebih cuma 200 meter. Sebenarnya dia mau kos di tempatku. Tetapi karena kamar sudah penuh dan aku pun satu kamar berdua dengan sepupuku yang lainnya, akhirnya dia mencari kos di tempat lain. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya dia menemukan sebuah kamar kos yang cukup luas dan masih kosong, karena memang belum ada yang menyewanya. Tentunya dia senang karena mendapat kamar kos yang luas dan di sana dia tinggal sendiri pula. Awalnya dia heran karena dalam kondisi sulitnya mencari kamar kos, dia menemukan kamar kos yang bagus dan lokasinya berada di dekat kampus pula. Tanpa pikir panjang, dia pun akhirnya mau tinggal di sana dan kejutannya lagi, ternyata kamar seluas itu harga sewanya setengah dari harga sewa kamar yang lainnya. Tentunya dia sangat senang dan tanpa berpikir macam-macam, akhirnya dia segera membereskan barangnya dan mulai membersihkan kamar kosnya. Kembali ke sepupuku yang mulai bercerita. Saat itu, sepupuku merasa lega karena sekarang kamarnya sudah rapi dan bersih. Kemudian dia segera membersihkan diri dan berniat untuk segera beristirahat untuk menghilangkan rasa penatnya. Setelah itu, dia kemudian merebahkan badannya di tempat tidur. Dengan tersenyum puas, dia melihat sekeliling kamar kos tanpa ada perasaan curiga atau merasa ada hal aneh pada kamar ini. Beberapa saat kemudian, dia pun tertidur karena sudah kecapean. Sampai akhirnya, tengah malam dia terbangun karena ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Segera saja dia bangun dan menuju kamar mandi. Kemudian dia kembali ke kamarnya. Kamar mandinya ada di luar kamar. Saat itulah dia terkejut karena melihat meja tempat dia menaruh buku-buku dan peralatannya berserakan. Padahal sebelumnya dia yakin sudah merapikannya. Beberapa saat dia merenung, dia pun akhirnya membereskan kembali peralatan kuliahnya dan kembali tidur di ranjang dan berpikir mungkin itu ulah kucing yang kebetulan masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat setelah mulai terlelap, dia merasakan seperti ada yang menarik selimutnya. Awalnya pelan saja, tetapi lama-kelamaan selimutnya ditarik secara kuat hingga jatuh ke lantai. Sepupuku tersentak dan dia segera duduk di atas ranjang. Tetapi belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba ranjangnya bergetar. Bergetar hebat. Dia memperhatikan sekeliling dan dipikirnya adalah gempa bumi. Tetapi ternyata cuma ranjangnya saja yang bergetar.
Segera saja dia berpikir untuk turun dari ranjang dan berlari keluar. Belum sempat dia menginjakkan kakinya di lantai, tiba-tiba ranjangnya mengambang naik ke atas sampai ketinggian kurang lebih 1 meter. Dia pun mengurungkan niatnya untuk turun, dan di tengah ketakutannya, dia mencoba berteriak. Tetapi rasanya suaranya cuma menggema di dalam kamar saja, dan tidak ada satu penghuni kos yang lain mendengar teriakannya. Rasa takut yang memuncak membuatnya nekat meloncat dari tempat tidurnya dan bersamaan dengan dia menyentuh lantai. Tempat tidurnya pun ikut turun dengan kerasnya, tetapi tidak bersuara di saat menyentuh lantai. Tanpa pikir panjang, dia pun segera berlari keluar kamar dan bergegas berlari ke kos tempatku tinggal. Akhirnya malam itu dia menginap di kosku. Baru pagi harinya, dia kembali ke kamar kosnya dan mendapati kamarnya masih tertata rapi, tepat seperti saat sebelum dia tidur. Sebenarnya saat itu juga dia mau pindah kos, tetapi orang tuanya melarang karena sulitnya mencari kos pada saat itu, dan dia pun akhirnya bertahan. Dia juga sempat bertanya pada anak kos yang tinggal di kamar sebelah, tetapi mereka tidak mengetahui sejarah kamar itu karena sama-sama baru tinggal di sana. Pernah dia mencoba bertanya kepada penjaga kos, tetapi sang penjaga mengatakan itu cuma perkenalan saja. Karena masih takut hal serupa terjadi lagi, saat malam datang, dia tidur berpindah-pindah tempat. Terkadang di kosku atau di tempat kos temannya. Hal tersebut dia jalani selama beberapa bulan sampai akhirnya libur semester tiba di mana aku dan hampir semua teman kos pulang. Sedangkan dia harus tinggal karena harus mengikuti kuliah antar semester. Mau tidak mau dia pun harus tidur di kamarnya lagi, apapun yang terjadi. Libur semester pun berakhir dan saat kembali ke kos, aku pun berinisiatif menemuinya di tempat kosnya. Saat aku tanya apakah gangguan di kamar kosnya masih terjadi, dia berkata masih, tetapi sekarang sudah jarang. Saat kutanya apakah dia masih takut, dia berkata kalau sekarang dia sudah terbiasa dengan gangguan itu dan sudah tidak takut lagi. Akhirnya sampai selesai kuliah, dia tinggal di sana, walaupun dengan sedikit gangguan yang makin jarang terjadi. Selama dia tinggal di tempat kosnya itu tidak pernah ada satu orang teman pun yang berani menginap di sana termasuk aku. Sekian cerita dari aku, Kak. Mohon maaf jika kepanjangan. Lumayan serem ya nih ya. Jadi ini sepupunya itu kayak ibaratnya itu mungkin perkenalan ya. Biasalah kalau kita menempati lokasi baru, entah itu kantor baru, rumah baru, kos baru, gedung baru lah ibaratnya yang mungkin nih ya banyak penghuninya, itu pasti ada kali perkenalan gitu ya. Karena memang biasanya itu suatu tempat atau suatu gedung itu pasti ada penghuninya, ada ya penghuninya sebelum kita gitu loh. Maksudnya dalam arti penghuni makhluk halus gitu, yang tugasnya adalah menjaga lokasi tersebut. Dan mungkin ini si sepupunya ini dia itu cuma ya ibaratnya, hai aku ini penghuni di sini loh, penghuni di kamarmu ini loh, kenalan yuk gitu. Dengan caranya tuh gangguan yang ekstrim ya. Kalau awal-awalnya tuh gangguan ekstrim seperti kayak memporak-porandakan itu buku-buku, kayak dibikin buku-buku berserakan, terus habis itu ranjang dibikin melayang, anjir lah.
keren itu kalau ranjang melayang, gila, nggak bisa ngebayangin. Tapi ya lama kelamaan juga si sepupunya itu juga terbiasa dengan hal seperti itu gitu loh. Tapi ya kita nggak bisa ngebayangin juga kalau posisinya di saat itu, posisi yang ada di posisinya si sepupunya itu adalah kita gitu loh. Pasti aku bakal lari dan aku nggak mau ngekos di sana lagi. Bodoh amat. Walaupun nyari kos susah, mending aku pulang kayak ngebelain. Misalnya kalau kos-kosan kampus sama rumahku itu jaraknya cuma sekitar 1 jam gitu, nggak apa-apa dah daripada aku ngekos, ibaratnya kan kayak gitu ya. Tapi ya selama aku explore nih ya di lokasi-lokasi yang menurutku itu awam dan mungkin lokasi yang baru aku datangin itu aku belum pernah, nggak tahu kali ya, kalau mungkin aku nggak peka kali ya, maksudnya tuh belum pernah aku tuh kayak diganggu atau mungkin ya ibaratnya salam perkenalan dari mereka itu belum pernah. Kayak mungkin ada di beberapa lokasi ya yang mungkin ada kayak suara timpukan batu gitu, atau mungkin suara gedor-gedor tembok gitu, kayak tembok diketok-ketok, dan itu cuma beberapa lokasi aja gitu loh, nggak semuanya. Padahal yang aku datengin itu ibaratnya itu lokasi yang terbilang angker-angker semua gitu. Nggak tahu ya, mungkin karena kepekaan orang masing-masing kali ya. Atau mungkin kalian punya cerita lain selain ceritanya si sepupu ini, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya di podcast kisah horor. Oke, cukup sekian dulu podcast kisah horor di episode ke-73 ini. Udah 4 cerita yang aku bacain. Lumayan serem-serem ya kalau menurut aku. Dan jika kalian mempunyai cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, teman, pacar, saudara, selingkuhan, atau siapapun itu, ya motor ganggu, mobil, motor, nggak tahu deh. Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor atau DM Instagram Ana Olive. Jika kalian susah-susah, males gitu ya buka-buka email, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di bio podcast kisah horor, Linktree ya. Di sana udah ada Google Form, Google Form. Susah banget ngomongnya ya. Ada Google Form di sana. Kalian tinggal tulis aja cerita kalian di sana. Langsung enak banget kan, gak usah kirim-kirim email, buka-buka email gitu kan, langsung aja ketik terus kirim-kirim cerita di situ. Jangan lupa kasih judulnya ya. Dan jika kalian tuh suka penasaran dengan channel YouTube aku, di situ juga udah ada link channel YouTube aku, tinggal langsung kalian klik aja, nanti muncul deh channel YouTube aku itu apa. Karena masih banyak banget yang masih nanyain, "Kak, channel YouTube-nya namanya apa?" Padahal udah pernah aku posting di feed Instagram aku, dan tinggal gampang cari aja namanya Ana Olive, itu udah keluar semua. Jangan lupa klik tombol follow, klik tombol subscribe agar kalian selalu update cerita-cerita terbaru. Dan podcast kisah horor ini sudah bisa didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor di episode ke-73, dan nantikan podcast kisah horor episode 74